Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat pangsit kuah yang rasanya enak banget. Full daging, kenyal, dan juga kuahnya ngaldu banget. Tanpa tambahan tulang pun kuahnya rasanya enak, ngaldu, dan sedep banget. Resep bumbu kuah ini bisa kalian gunakan untuk stok sehari-hari ya. Bisa digunakan kuah bakso, kuah mie ayam, ataupun yang lainnya. Yang pasti rasanya enak banget. Pangsit kuah ini bisa untuk dikonsumsi sendiri, untuk jajanan si kecil, ataupun untuk ide jualan. Tinggal dipadukan dengan kecap manis, chili oil, rasanya sudah enak banget. Jajanan satu ini sederhana tapi enak banget dan juga digemari anak-anak. Dinikmati dalam keadaan hangat-hangat kuku makin enak. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, kita buat perbumbuannya terlebih dahulu ya. Potong kecil-kecil 3 buah bawang bombay dengan ukuran sekitar 70 gram. Untuk perbumbuannya di sini sebelum dicoper atau dihaluskan sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya. Goreng dengan minyak panas sekitar 27 bawang putih. Jika sudah matang bisa diangkat lalu ditiriskan. Untuk tahap-tahapan resep ini harus sama dengan yang ada di video ya, supaya resep bumbunya bisa enak dan ngaldu banget. Namun untuk ukuran bawang putih, bawang bombay, dan juga bawang merah tidak seperti yang ada di video juga tidak apa-apa ya. Yang terpenting tahap-tahapan dalam memasak dan juga perpaduan bumbu-bumbunya. Setelah bawang putih digoreng, dilanjutkan dengan menggoreng sekitar 150 gram bawang merah. Kemudian goreng juga 7 helai batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Sebenarnya kalian bisa juga menggoreng batang daun bawang ini dengan masih dalam keadaan lonjoran atau belum dipotong-potong ya. Namun untuk memudahkan saat mencoper dan memblender nanti bisa dipotong-potong terlebih dahulu. Sangrai terlebih dahulu 1 sendok makan merica utuhan, 5 butir kemiri dan juga 1 butir biji pala. Kemudian bumbu yang sudah digoreng, disangrai dan juga dipotong-potong, masukkan ke dalam food chopper semua. Tambahkan sekitar 70-100 ml minyak goreng. Masukkan juga 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa dan juga 2 sendok makan ebi kering. Untuk ebi kering bubuknya bisa kalian ganti dengan rebon bubuk ya. Kemudian chopper atau bisa di blender sampai benar-benar halus ya. Dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Bumbu ini bisa kalian stok di chiller kulkas selama sampai habis. Insya Allah tidak akan basi ya. Jika di saat kalian mengambilnya gunakan sendok yang baru. Bumbu ini selain gurih, ngaldu, dan enak banget, bisa digunakan untuk jenis masakan apapun. Bisa digunakan untuk kuah bakso, kuah mie ayam, kuah pangsit, dan juga kuah-kuah yang lainnya. Kalian wajib banget recook resep ini ya, karena dengan bumbu ini memudahkan untuk memasak kalian. Tanpa repot-repot membuat bumbu setiap mau bikin jajanan, tinggal ambil bumbu ini, masukkan air, lalu masukkan jajanan yang mau dibuat. Untuk tempat penyimpanannya sendiri, kalian bisa gunakan toples plastik seperti ini, atau lebih bagus jika kalian menggunakan toples kaca. Setelah bumbunya dingin, bisa langsung dimasukkan ke dalam toples lalu disimpan di chiller kulkas. Tidak perlu disimpan di freezer ya, cukup disimpan di chiller kulkas, insya Allah tidak basi. Langkah selanjutnya, pisahkan paha ayam dari tulang-tulangnya, dada ayam dari tulang-tulangnya. Kemudian dipotong kecil-kecil supaya memudahkan saat proses menghaluskannya nanti. Setelah semua daging ayam dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam food chopper. Masukkan semuanya, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh merica bubuk. Tambahkan juga 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 butir telur, masukkan semuanya. 1 sendok teh baking powder dan tambahkan 1 sendok makan bumbu dasar putih. 1 sendok makan bumbu dasar putih ini setara dengan 5 bawang merah, 2 bawang putih, dan 1 kemiri sangrai. Kemudian bumbu dihaluskan lalu ditumis sampai harum. Setelah daging ayamnya dicoper sampai halus, tambahkan sekitar 5-7 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan juga 50-70 ml air putih. Kemudian chopper kembali sampai semua bahan-bahannya tercampur rata. Dan setelah sudah jadi, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk adonannya sedikit lebih lembek daripada adonan bakso ya, ataupun adonan nugget.
Langkah selanjutnya, persiapkan kulit pangsitnya. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang ukuran lebar, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Lalu ambil 1 lembar kulit pangsit, masukkan 1 sendok teh isian atau sesuai selera. Lalu rekatkan bagian ujungnya menggunakan air putih, kemudian bentuk hampir menyerupai bunga seperti yang ada di video ya. Untuk bentuk yang seperti ini, jika nanti dikukus, hasilnya pun tetap cantik dan menul-menul. Atau kalian bisa variasikan sendiri untuk bentuk dan model pangsitnya ya. Ulangi hal yang sama sampai semua pangsit dan adonannya habis. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian masukkan 1 sendok teh isian, lalu rekatkan bagian pinggirannya, kemudian bentuk menyerupai bunga seperti ini. Cantik dan menul-menul bukan? Pangsit ini sebenarnya bisa kalian goreng ataupun kalian rebus, tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing ya. Namun karena ini namanya pangsit kuah, jadi pangsitnya saya kukus terlebih dahulu, bukan digoreng. Pangsit kukus ini bisa kalian simpan untuk stok frozen ya, jadi kapanpun kalian ingin makan pangsit, tinggal dikeluarkan lalu dikukus terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, olesi panci kukusan menggunakan sedikit minyak goreng, olesi semuanya sampai rata, kemudian masukkan pangsitnya lalu kukus selama kurang lebih 20-30 menit. Pangsit kuah ini cocok banget untuk jajanan kalian yang lagi jaga pola makan. Tinggal ditambahkan dengan tahu putih kukus, kemudian ditambahkan chili oil, kecap manis, lalu diguyur kuahnya, rasanya sudah enak banget. Dan yang pasti mengenyangkan karena ditambahkan dengan tahu putih kukus ya. Jajanan ini anak-anak juga suka banget karena kuahnya yang sedap, gurih, dan ngaldu banget. Ditambahkan dengan pangsit yang kenyal dan full daging. Jadi sudah tidak takut lagi anak GTM setelah tahu resep jajanan ini. Langkah selanjutnya, mari kita buah kuahnya. Simple banget cara membuatnya. Tinggal masukkan air sekitar 370 ml, masukkan 1 sendok makan bumbu yang sudah dibuat tadi. Tunggu sampai kuahnya mendidih, kemudian tambahkan batang daun bawang. Tambahkan juga daun bawang, lalu aduk dan tunggu sekitar 3 menitan. Atau tunggu sampai kuahnya mendidih lagi, kemudian matikan api kompor. Pangsit kuah siap dihidangkan. Untuk porsi anak-anak, siapkan pangsitnya di atas mangkok, guyur dengan kuahnya, tambahkan daun bawang dan juga bawang merah goreng. Begini saja sudah bikin anak-anak lahap makan dan sampai nambah-nambah. Untuk stok frozennya sendiri, setelah dingin pangsitnya, masukkan ke dalam kotak tinfoil putih seperti ini. Masukkan semuanya, kemudian tutup. Tinggal dimasukkan di chiller kulkas bagian atas, insya Allah awet sekitar 3 mingguan. Kalian wajib banget cobain resep ini ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.